البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarh al-wajibat al-mutahattimat yang mana terakhir kita ambil adalah masih mengenai pembagian kekufuran yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Bahwasanya kekufuran tentunya sangat berbahaya sekali, terutama bagi iman-iman kita dan juga tauhid kita. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati dari kekufuran tersebut. Kita lanjutkan halaman yang ke-121. Barakallahu fikum. Benar 121 ya. Wa kufru Abi Thalib itu ya. Yaitu mengenai kekufuran Abu Thalib, yang mana Abu Thalib adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia mengakui kenabian Rasulullah, mengakui kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Abu Thalib tetap tidak dikatakan muslimun. Paham ya? Tetap tidak dikatakan muslimun karena pengakuan saja tanpa amalan tidak berfaedah. Karena yang namanya keimanan yang hakiki yang sudah kami ulangi berkali-kali barakallahu fikum harus diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Paham ya? Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Naam. Ikhwan fillah azza wa jazakumullah. Jadi Abu Thalib yang mana dia pamannya Rasulullah, walaupun bisa dikatakan dekat dengan Rasulullah dan pembelaannya sangat kuat, tetap tidak dikatakan muslimun. Kita lihat wa huwa kufru Abi Thalib aidan fa innahu sadaqan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yashuk fi sidqihi. Karena sesungguhnya Abu Thalib itu juga membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak meragukan tentang kebenaran atau kejujuran atau kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin akhadathul hamiyah wa ta'zim wa ta'zimu abaihi an yarghab an millatihim wa yashhadna alaihim bil kufr. Akan tetapi dalam keadaan Abu Thalib membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diragukan lagi tentang perbuatannya tersebut, yaitu membenarkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi yang membuat dia untuk enggan mengikuti Rasulullah adalah sikap fanatik, hamiyah, fanatik ta'assub. Terhadap pembesar-pembesar sebelumnya atau terhadap barakallahu fikum kaumnya. Akhirnya membawa dia untuk meninggalkan dan membenci agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan justru dia barakallahu fikum telah ditetapkan dengan kekufuran terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Abu Thalib tersebut. Wa dalilu 'ala hadzal naw', dalil mengenai jenis ini, qaulu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika kami katakan kepada segenap para malaikat, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Wa hadhihi karamatun 'azimatun minallahi ta'ala li Adam. Ini adalah bentuk karamah, kemuliaan yang sangat besar dan agung dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Adam alaihissalam. Semuanya disuruh sujud, bayangkan. Para malaikat semuanya diperintahkan untuk sujud dan semuanya sujud kecuali iblis. Dan iblis bukan bagian dari malaikat ya. Barakallahu fikum yang mengatakan bahwasanya iblis itu awal mulanya malaikat, tapi karena sujud enggak mau akhirnya diusir dan menjadi iblis, itu enggak benar. Paham ya? Karena kalau kita perhatikan di situ ada yang dikenal dengan apa? Istisna. Ada yang dikenal istisna, alat yang digunakan untuk mengecualikan, dan ada mustasna yang dikecualikan. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam
fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka para malaikat sujud semuanya kecuali iblis. Nah, mereka mengambil pendapat atau kesimpulan bahwasanya sebenarnya iblis ini adalah malaikat, cuman karena enggak mau sujud, akhirnya dia diusir dari barakallahu fikum dari langit atau dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya itu ya? Barakallahu fikum. Namun ini enggak benar. Karena istisna di sini adalah istisna apa? Munqati'. Paham ya? Istisna munqati'. Pengecualian yang sifatnya adalah munqati'. Karena yang dikecualikan bukan bagian dari malaikat tersebut. Paham ya? Hal ini sebenarnya perlu diperhatikan karena biar nanti enggak salah paham. Karena sebagian orang mengatakan iblis itu sebenarnya malaikat. Awal mulanya dulu. Tapi karena bangkang nolak, menentang, akhirnya barakallahu fikum terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak benar ya? Iblis sendiri, bahkan iblis termasuk dari jin. Nah, sebutkan dalam ayat yang lainnya, "Nam illa iblisa wa kana minal jin." Paham ya? Bahwasanya iblis itu enggak mau sujud dan iblis termasuk bagian dari jin. Paham ya? Karena barakallahu afwan ya. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman, "Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jin." Ini ya. Fa fasaqa an amri. Ahsan. Jadi ketika Allah Ta'ala perintahkan kepada segenap para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka semuanya sujud kecuali iblis. Kana minal jin, yang mana iblis termasuk bagian dari jin gitu ya. Fa fasaqa an amri rabbih. Akhirnya jin tersebut atau iblis tersebut menolak bangkang daripada perintah Rabbnya. Paham ya? Dan karena jin itu sudah kita lewati, ada jin yang muslim, mukmin, kafir sebagaimana manusia. Kita lihat di sini. Imtanna biha ala dzurriyyatihi, yang Allah Taala berikan karunia dengan kemuliaan yang besar tersebut untuk para malaikat ala dzurriyyatihi. Barakallahu fikum. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang sangat besar terhadap Nabi Adam alaihissalam dan juga keturunan-keturunannya. Haitsu akhbara annahu ta'ala amara al-malaikah bis-sujud li Adam, yaitu dari sisi Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwasannya Allah Taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, akhirnya mereka semuanya sujud. Ai al-malaikah kulluhum, semua malaikat, mereka semuanya sujud karena malaikat itu enggak ada satupun yang menentang atau menolak. Semua malaikat adalah hamba yang taat, diciptakan dari nur, dari cahaya, semuanya. Jadi enggak ada malaikat yang menentang perintah Allah, apalagi bermaksiat, apalagi menolak, itu enggak ada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat la ya'sunallaha, enggak ada satupun yang mereka bermaksiat kepada Allah taala. La ya'sunallaha ma amarahum. Jadi mereka tidak ada satupun yang bermaksiat terhadap apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Malaikat, hamba-hamba yang Allah Taala takdirkan, Allah Taala ciptakan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Haitsu akhbara annahu ta'ala amara al-malaika bis-sujud li Adam. Ai al-malaika kulluhum imtithalan li amrillah ta'ala. Maksudnya mereka semuanya sujud, yaitu para malaikat seluruhnya sujud dalam rangka mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Illa iblisa aba wastakbara, kecuali iblis, perhatikan baik-baik, kecuali iblis, yang mana iblis itu enggan dan sombong. Disebutkan para ulama, iblis itu sebenarnya satu, cuman punya dzurriyyah, punya keturunan-keturunan yang banyak sekali. Yang mengeluarkan Adam alaihissalam dari surga iblis. Paham ya? Cuman memiliki dzurriyyah, memiliki keturunan-keturunan yang banyak sekali. Barakallahu fikum. Keturunan-keturunan dan punya pasukan-pasukan. Paham ya? Pasukan dari kalangan setan, setan dari kalangan jin, dan setan dari kalangan manusia. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Kama qala ta'ala, jadi sebabnya kenapa iblis itu enggak mau sujud? Sebabnya aba wastakbara, enggan dan sombong. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala ma man'aka an alla tasjuda id amartuk. Qala, perhatikan kesombongannya ini. Allah Taala berfirman,
apa yang menghalangi dirimu untuk tidak mau sujud ketika aku perintahkan kepadamu? Apa jawaban iblis? Qala ana khairum minhu, kata iblis. Aku itu lebih baik daripada Adam. Disuruh sujud malah dia nentang dia. Ngomong, ngatakan aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qiyas fasid. Kita lewatin ya. Ini yang namanya qiyas apa? Qiyas fasid, qiyas yang batil. Jadi ketika iblis disuruh sujud, enggak mau, dia alasannya ini alasannya. Aku lebih baik dari Adam kok malah suruh sujud. Engkau menciptakan aku dari apa? Dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Nah, ini anggapan yang sangat keliru. Jadi waktu itu iblis menganggap bahwasanya apa? Mengkiaskan dan menganggap bahwasanya api itu lebih baik daripada tanah. Padahal yang lebih baik yang mana? Api atau tanah? Tanah. Karena tanah itu sifat identiknya barakallahu fikum menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak merusak, ya enggak? Tapi kalau api membakar, merusak. Paham ya? Nah, ini yang dipakai dalil para ulama bahwasanya qiyas yang pertama kali muncul yaitu qiyas fasid atau qiyas batil adalah iblis. Paham ya? Qiyasnya iblis ini. Awwalu man qasa iblis. Pertama kali yang bikin qiyas yang batil adalah iblis. Mengkiaskan ketika diperintahkan untuk sujud dia mengatakan, "Aku lebih baik dari Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah." Allahul musta'an. Kita lihat. Falamma qala dzalik, kemudian tatkala iblis mengatakan seperti itu, lu'ina wa turida. Akhirnya dilaknat dan diusir. Kalau sudah laknat muncul dari Allah Taala tentunya mengerikan sekali. Jangan sampai kita merasakan laknat-laknat yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala atau yang muncul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang kalau Rasulullah melaknat itu mendoakan juga laknat yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? At-tardu wal ibti'ad min rahmatillah. Paham ya? At-tardu wal ibti'ad min rahmatillah. Laknat kalau muncul dari Allah taala maknanya adalah apa? At-tardu wal ibti'ad min rahmatillah. Pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dihafal ya. Jadi laknat ada dua. Al-la'natu minallah sama al-la'natu barakallahu fikum minal 'abd atau minal insan. Paham ya? Jadi laknat itu ada dua, laknat yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala atau laknat yang munculnya dari hamba atau dari manusia. Kalau laknat dari Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah at-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah taala. Dihafal ya, dihafal. Barakallahu fikum, dihafal. Yang tidak bisa Arabnya bahasa Indonesianya enggak masalah. Tapi kalau laknat muncul dari manusia, si fulan melaknat si fulan, fulanah melaknat fulanah, maknanya adalah as-sabbu wasyatam. Maknanya cacian dan makian saja. Karena manusia tidak bisa menjauhkan, tidak pula mengusir dari rahmat Allah taala, enggak bisa. Bisanya cuma mencaci maki, menghina. Nah, mafhum insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Namun kalau Rasulullah mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaknat maksudnya apa? Mendoakan dengan laknat yang dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Hati-hati. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Kemudian apa? Wa syahidai wa katiba wa syahidai. Artinya Rasulullah mendoakan laknat bagi orang-orang yang memakan harta riba, yang memberi makan dari harta riba, kemudian yang menulis transaksi riba, yang menyaksikan transaksi riba. Syahidah yang menyaksikan dia kena laknat. Yang nulis sekretarisnya itu kena laknat juga. Hati-hati ya. Kemudian yang makan kena laknat, yang memberi makan dari harta riba kena laknat juga. Jadi ternyata laknat tersebut sangat mengerikan sekali. Jangan sampai kita dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sebabnya karena apa? Kita tidak berhati-hati. Naam. Kemudian la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal mustawsilah, al-washimah wal mustawshimah wal mutafallijati lil husn. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga melaknat, mendoakan laknat orang-orang yang apa? Orang yang mentato dan yang tato. Mentato, tahu tato antum? Tahu tato antum Khidir? Tahu tato? Apa itu tato? Makanan. Itu potato lain lagi ya. Tato itu apa tato? Antum tahu tato? Tahu tato? Gambar yang mana? Ya benar, gambar yang biasanya digambar-gambar itu ya. Digambar-gambar di tangan orang-orang yang nakal-nakal biasanya itu ya, tato seperti itu. Nah, itu yang mentato dan yang ditato kena laknat. Paham ya? Yang mentato, yang menggambar itu dan yang ditato juga kena laknat dua-duanya. Kemudian al-wasilah wal mustawsilah. Biasanya ini wanita ya, yang menyambung rambut dan disambung rambutnya. Rambut palsu istilahnya. Rambutnya pendek tapi biar bergaya, biar cantik, misalkan dikasih rambut palsu.
Nah, ini yang menyambung dan yang sambung kena laknat. Hati-hati ya, biasanya orang-orang kalau ada acara pernikahan itu ya biasanya ya, gelungan itu ya palsu itu hati-hati. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kena laknat. Kemudian wal mutafallijatul husn. Dan para wanita, ini umum walaupun siaknya wanita tapi umum. Dan para wanita yang mereka apa? Yang mereka mengikir giginya, menghaluskan giginya untuk keindahan. Ini walaupun siaknya wanita tapi laki-laki kena juga ya. Untuk biar ganteng, biar cantik, ya, giginya dikasih kawat-kawat itu ya. Diratakan, dirapikan, dikikir, ditipiskan, dikecilkan. Ini kalau untuk keindahan jangan. Kena laknat. Tapi kalau karena sakit, karena susah untuk berbicara, karena tidak bisa makan misalkan, harus diratakan, harus diluruskan, enggak masalah. Paham ya? Tapi ingat-ingat, al-mutafallijatu lil husn ini, syahidnya lil husn ini. Jadi mengikir atau merapikan atau meluruskan atau intinya mengecilkan giginya tadi itu fungsinya untuk keindahan. Itu yang kena laknat. Paham ya? Jadi hindari perkara-perkara yang barakallahu fikum menimbulkan laknat tersebut. Masih banyak lagi. Di antaranya juga adalah mengenai masalah rashi wal murtashi. Rashi itu yang menyuap. Murtashi yang menerima apa? Suapan. Menyuap apa maksudnya nih? Menyuap apa maksudnya, Sob? Menyuap makanan itu? Apa maksudnya? Memberi uang itu? Apa? Apa nyogok? Nyogok apa? Ya benar ya, nyogok ya. Nah, barakallahu fikum, menyuap itu maksudnya seperti yang mensaksikan lah. Seharusnya dia misalkan barakallahu fikum hafizakumullah, tapi untuk kemaksiatan ya. Kalau untuk mengambil hak kita enggak masalah. Para ulama menyebutkan kalau terpaksa kita harus menyuap ternyata untuk mengambil hak kita, seperti kita bikin SIM, KTP, paspor, STNK atau perpanjangan dipersulit oleh mereka dan harus menyuap, itu berarti kita fungsinya mengambil hak kita. Karena aslinya STNK, KTP, SIM itu hak kita aslinya, cuman mereka mempersulit dan enggak bisa keluar kalau harus bayar gitu loh. Enggak bisa keluar kecuali harus bayar. Nah, itu kita bayar, kita enggak dapat dosa. Paham ya? Karena apa? Karena di situ untuk mengambil hak kita. Tapi kalau yang suap menyuap dalam perkara apa? Dalam perkara kebatilan, contohnya barakallahu fikum hafizakumullah, ada orang yang dia itu tegas di dalam menyampaikan kebenaran, di dalam menyampaikan al-haq misalkan, disuap sama orang. Mulai besok enggak boleh bicara sembarangan ya. Kalau muhadharah, kalau taklim tapi enggak usah bicarakan bid'ah-bid'ah. Paham ya? Nah, tak kasih 1 M misalkan. Nah, akhirnya dia diam, terbungkam mulutnya gara-gara uang tadi. Nah, yang menyuap ini kena laknat dan yang menerima suapan juga kena laknat. Itu contoh yang istilahnya gampangnya seperti itu. Contoh yang apa barakallahu fikum terkena laknat adalah yang suap menyuap dalam perkara kebatilan tadi itu. Adapun barakallahu fikum untuk mengambil hak kita seperti yang Anda sebutkan tadi itu ya, kita enggak bisa mengeluarkan STNK atau surat-surat kecuali harus membayar. Itu memang urusan mereka. Karena ngambil hak kita gitu loh, ngambil hak kita. Kecuali kalau mereka mempermudah dan silakan tafadhol gratis misalkan, enggak masalah. Tapi terkadang seperti itu ya, sudah tes berkali-kali muter-muter enggak diluluskan, harus pakai uang. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu insyaallah taala, tidak sampai kategori kita kena laknat karena barakallahu fikum sebutkan para ulama adalah termasuk apa? Termasuk perkara yang itu sebenarnya mengambil hak kita. Paham ya? Mengambil hak kita tapi dengan cara mereka itu yang mempersulit itu, mereka yang mempersulit jalurnya atau caranya. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan apa yang disampaikan di sini. Jadi iblis ketika tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam diusir dan dilaknat. Laknat kalau muncul dari Allah Taala apa tadi? Naam ahsan, at-tardu wal ibtiadu min rahmatillah. Pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Taala. Kalau laknat muncul dari sesama manusia apa tadi? Cacian dan makian saja. As-sab wasyatm. Paham ya? Naam, kita lihat. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk bagian orang-orang kafir. Wa hakadza man fa'ala kama fa'al, dan seperti itu pula lah, demikianlah orang-orang yang mengerjakan seperti pekerjaan iblis. Fa huwa misluhu, maka dia seperti iblis. Wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid, dan Rabbmu tidaklah menzalimi hamba-hambanya. Maksudnya orang-orang yang ketika diperintahkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau mentaati, ini dipermisalkan bagaikan seperti iblis ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam, dia tidak mau sujud. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan. An-naw' tsalits, jenis yang ketiga,
Naam kufru syakki. Naam kufru syakki yaitu kekufuran yang bentuknya adalah syak, keraguan. Nah barakallahu fikum, kekufuran yang bentuknya naam keraguan. Ewa. Karena di sana naam barakallahu fikum ada kekufuran macam-macam jenisnya dan bentuknya. Naam tayyib. Sebutkan sini wa huwa kufrudz dzan, yaitu kekufuran yang sifatnya adalah dzan. Dzan itu bisa jadi sangkaan gitu ya. Naam barakallahu fikum seperti itu. Wa dalilu qaulu ta'ala, maksudnya bagaimana kekufuran yang bentuknya keraguan ini kok bisa mengeluarkan dari agama Islam? Maksudnya dia misalkan meragukan tentang apa kekalnya surga. Surga kekal enggak? Kekal. Neraka kekal. Paham ya? Kemudian Dajjal akan muncul. Benar enggak itu? Benar enggak? Benar. Nah, dia meragukan. Semua manusia akan dibangkitkan kembali. Benar enggak ini? Benar. Nah, dia meragukan. Itu nanti bisa terjatuh dalam kekufuran. Namanya kufur syak namanya. Paham ya? Namanya kufur syak, yaitu kekufuran yang bentuknya keraguan. Jadi meragukan sesuatu yang sudah dipastikan oleh agama Islam ini. Tentang surga dan neraka kekal. Paham ya? Karena di sana ada makhluk-makhluk yang memang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita lewati berkali-kali, upayakan masih ingat semuanya. Perhatikan Yusuf. 8 makhluk yang kekal tidak pernah sirna. Sebutkan 8 makhluk tersebut. Arsy, ruh. Jangan lupa ada pantunnya itu, ada pantunnya. Kalau hafal pantunnya ingat semua insyaallah. Atau waktu itu antum belum datang ya? Antum ingat ya antum? Antum masih ingat? Antum sama? Ayo sebutkan. Naam, 8 makhluk yang tidak mengalami kesirnaan. Dalam artian kekal 8 makhluk tersebut. Disebutkan dalam pantun atau puisi yang mungkin sering antum dengar dan juga bahkan semuanya sudah pernah menghafalnya. Jangan dilupakan. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fi haizil adam. Artinya 8 perkara dari kalangan makhluk yang mereka senantiasa mengalami kekekalan, tidak punah. Nah, adapun wal baquna fi haizil adam, sisanya semuanya masih dalam rangkaian sirna. Apa 8 makhluk tersebut? Huwal arsyu, arsy pertama. Wal kursi, kursi. Wan narun, surga. Wa jannatun, wan narun wa jannatun. 6 surga dan neraka. 4 ini ya. Nah, barakallahu fikum. Wa ajbun, tulang ekor. Wa arwahun, ruh. Kadzal lauhi wal qalam. Lauhul mahfuz dan qalam. Ana ulangi sekali lagi. Nah, barakallahu fikum. 8 makhluk yang mengalami kekekalan, tidak mengalami kepunahan. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fi haizil adam. Huwal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadzal lauhi wal qalam. Itu nanti yang waktu itu belum datang, belum menghafal, nanti hafal nanti ya. 8 makhluk yang apa? Yang semuanya tidak mengalami kepunahan. Adapun sisanya mengalami kepunahan dan kesirnaan. Apa 8 makhluk tersebut? Huwal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadzal lauhi wal qalam. Arsy, kursi, neraka, surga, tulang ekor, ruh, lauhul mahfuz, qalam, pena. Paham ya? Ayo na'am barakallahu fikum hafizakumullah, seperti itu. Nah, barang siapa yang ragu terhadap kekekalan surga dan neraka, maka dia bisa kena vonis yang umum, yaitu kafir. Hati-hati. Enggak boleh ragu. Surga kekal, neraka kekal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita semuanya akan dibangkitkan. Na'am. Itu juga enggak boleh ragu lagi. Kita lihat di sini. Wa huwa kufrudz dzan, yang mana itu adalah kekufuran yang bentuknya adalah sangkaan atau dugaan, sangkaan-sangkaan yang tidak yakin. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba
Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Artinya, jadi di sana ada kisah mengenai salah seorang lelaki yang dia itu justru apa? Meragukan. Nah, barakallahu fikum, wa dakhala jannatahu wa huwa dzalimun li nafsihi. Dan tatkala ada salah seorang yang dia masuk ke jannahnya apa? Surga atau kebun? Nah, masuk ke kebunnya gitu. Atau masuk ke surganya, kebunnya ya? Kebunnya surganya? Kebunnya ya. Nah, barakallahu fikum, karena jannatun terkadang artinya kebun atau taman. Paham ya? Naam. Jannatun terkadang artinya surga. Kita lihat. Wa dakhala jannatahu wa huwa dhalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Dan tatkala orang tersebut masuk ke dalam kebunnya dalam keadaan dia menzalimi dirinya, seraya berkata, aku enggak mengira bahwasanya ini akan ma adunnu, aku enggak menyangka bahwasanya akan kekal selama-lamanya. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan, dan aku tidaklah mengira bahwasanya hari kiamat itu akan datang. Jadi ini meragukan, enggak yakin itu ya. Nah, dia enggak mengira bahwasanya dia akan tinggal selama-lamanya. Nah, barakallahu fikum. Nah, maksudnya kebun sini kebun apa? Kebun surga atau kebun di dunia? Di dunianya ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi intinya dia merasa akan apa? Barakallahu fikum, akan tinggal selama-lamanya di dunia itu ya. Padahal di dunia itu enggak selama-lamanya. Satu, yang kedua, nah barakallahu fikum, dia mengira bahwasanya hari kiamat itu tidak akan datang. Nah, padahal hari kiamat akan datang ya. Hari kiamat akan datang dan tidak boleh kita ragu. Hari kiamat akan datang dalam waktu dekat. Nah, hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Jumat yang mana? Wallahu a'lam. Paham itu ya? Naam. Wala irditu ila rabbi, kalau seandainya aku dikembalikan kepada Rabbku, la ajidanna khairan minha munqalaba, niscaya aku akan menjumpai yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Qala lahu sahibuhu, kemudian temannya berkata kepada dia, wa huwa yuhawiruh, dalam keadaan dia mengajak bicara dia, akafarta billadzi khalaqaka min turabin, apakah engkau telah kufur terhadap zat yang telah menciptakan engkau dari tanah, summa min nutfatin, kemudian na barakallahu fikum, menjadi apa, atau kemudian menciptakan dari nutfah yaitu air mani, summa sawwaka rajula, kemudian zat yang telah membentukmu sebagai lelaki yang sempurna. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Akan tetapi kami, dialah Allah adalah Rabbku, dan aku tidak mensekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun. Syahidnya di sini dalam ayat ini barakallahu fikum, orang yang meragukan tentang keberadaan surga dan bahwasanya surga itu barakallahu fikum tidak kekal, atau orang yang meragukan tentang kesirnaan akan sirnanya dunia, bahwasanya dunia itu tidak akan sirna, atau orang yang meragukan tentang barakallahu fikum bahwasanya hari kiamat hari kiamat dia akan datang, enggak akan tiba, itu semuanya termasuk dalam lingkupan kekufuran yang harus kita hindari. Kita semuanya harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dari kalangan makhluk-makhluknya ada yang kekal, di antaranya surga dan neraka, dan bahwasanya hari kiamat akan datang dan akan tiba dalam waktu yang sangat dekat. Dekatnya kapan wallahu a'lam, yang jelas jatuh pada hari Jumat. Hari Jumatnya kapan wallahu a'lam, yang jelas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan dekatnya hari kiamat. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan apa? Bu'istu ana was-sa'ah kahatain. Aku diutus dan datangnya hari kiamat seperti ini jaraknya. Jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah sangat dekat sekali. Jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah ini sangat dekat sekali. Paham ya? Menunjukkan hari kiamat sudah dekat. Kemudian Allah Taala berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar." Telah dekat hari kiamat dan terbelahnya bulan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na'am wa yas'alunaka 'anis sa'ah," atau yas'alukan nasu 'anis sa'ah, "Qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba." Mereka manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah hari kiamat itu ilmunya hanya di sisi
Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah bisa jadi hari kiamat datang dalam waktu dekat. Yang jelas hari kiamat pasti akan datang, untuk kapannya wallahu a'lam. Yang jelas kita semuanya mempersiapkan amalan-amalan kebaikan agar nanti kita tidak termasuk orang-orang yang sesara dan orang-orang yang tidak selamat di padang mahsyar nanti. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.